Nuwun sewu sampun di silent, Pak. Oh, sampun. Bentar. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang luar biasa 11 CG. Nah, kali ini kita berjumpa lagi di Belajar Bersama Guru Tamu dari Iduka bersama Bapak Heri Juari SKM. Beliau dari Rumel Soslansia Pucang Gading Semarang. Nah, dalam pembelajaran bersama guru tamu kali ini, anak-anakku boleh bertanya apapun. Mumpung di sini ada narasumber yang luar biasa, kalian nanti boleh bertanya. Nanti Pak Heri langsung yang akan menjawab. Nah, sebelum kalian bertanya, belajar ilmu lebih dalam lagi, Pak Heri akan menyampaikan beberapa hal yang perlu anak-anakku pelajari. Nah, monggo Pak Heri. Nggih. Terima kasih Bu Kalim. Injih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bangga dan senang hati saya bisa bertemu, diundang ya tentunya di SMK Negeri 8 Semarang ini yang saya banggakan. Baiklah, yang perlu pertama-tama kali saya informasikan bahwa saya yang sudah disebutkan tadi Bu Kalim, nama saya Heri Juari, tinggal di Semarang dan saya bekerja di Rumpelsos sudah sejak tahun 96 sampai sekarang. Lama sekali ya Pak. Mungkin sudah 24 tahun. Jadi mungkin Bu Kalim belum udah sekolah atau belum? Oh, sampun Bapak. Udah sekolah. Jadi, sudah SMP itu. jadi sudah sering kali apa yang apa ya, suka duka di Rumpelsos itu banyak sekali. Yang awalnya memang Rumpelsos itu namanya Panti Werida Pucang Gading Semarang sejak 96, terus ganti lagi unit rehabilitasi sosial Pucang Gading, dan yang terakhir ini adalah Rumpelsos, yaitu Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pucang Gading Semarang. Jadi anak-anak nanti biar tahu kenapa kok namanya rumah, Pak. Jadi rumah itu dari Pak Gubernur dulu pernah menyampaikan, kalau rumah sakit rumah tempatnya orang sakit. Jadi kalau rumah lansia ya berarti rumah tempatnya lansia. Begitu. Jadi monggo nanti kalau ada adik atau Bu Kalim yang tadi sampaikan mau menanyakan seputar kegiatan
kegiatan Rumpelsos atau Mbah Kakung Mbah Putri di sana ya, atau juga sebutannya itu bukan pasien seperti di rumah sakit, tapi di sana itu penerima manfaat atau PM. Oh ngeten, penerima manfaat, lebih kekeluargaan nggih Pak. Ya, jadi nggak ada sekat gitu nggih. Kok koyo wong loro pasien dah tuh. Padahal tidak ada yang sakit Pak. Iya, tidak. Gitu. Lah, monggo kalau ada adik mau ada yang disampaikan terkait apa sih Pak di sana tuh, kalau misalkan nanti siswa ada yang praktek di sana, apa saja yang harus dilakukan dan perlu persiapan apa saja. Jadi siswa yang sudah praktek di sana SMK Negeri 8 tuh kayak kalau kurang lebih tahun 98 ya. Tahun 1998 tuh sudah mulai praktek di sana sampai sekarang. Jadi kalau sekarang misalkan sudah mulai berkembang lagi ada program caregiver ya, caregiver. Itu luar biasa sekali adik-adik ya. Jadi nanti kalau misalkan jenengan memang mengarah ke caregiver, jadi ada dua praktek yang ada di sana, satu pekerja sosial, satu caregiver. Itu nanti bersinggungan banget, jadi saling apa namanya melengkapi antara peksos dan caregiver. Memang di panti seperti itu adanya. Jadi kalau caregiver itu memang pelayanan atau perawatan tentang lansia. Jadi bagaimana cara memandikan, bagaimana cara menyuapin bagi Mbah Kakung Mbah Putri atau penerima manfaat yang sudah tidak bisa makan sendiri. Supaya nggak tersedak itu apa yang harus dilakukan, posisi seperti apa, terus meminumkan obat dan lain-lain, termasuk memandikan atau cara memakaikan baju. Jadi kalau misalkan orang tua tuh kan ini ya Bu Kalim, seringkali lumpuh separuh badan, lumpuh kaki, lumpuh tangan ya. Itu bagaimana cara memakaikan bajunya, cara melepaskan itu supaya kadang-kadang ini Mbah Kakung Mbah Putri sana tuh bisa juga nih mahasiswa tuh atau siswa kan belum tahu caranya, teknisnya bagaimana melepas baju Mbah yang tangannya lumpuh separuh. Itu takut ditarik aja ya bukai lah. Itu Mbah juga sampai kadang teriak-teriak kan kesakitan. Lah itu ada teknisnya, ada caranya. Jadi kalau yang lumpuh kanan berarti yang kalau mau melepas yang sehat dulu. Oh ngoten. Kalau yang mau memakaikan baju, yang sakit dulu. Oh, jadi kebalikan. Ada tekniknya. Ada. Jadi itu supaya nanti nggak kesakitan. Sama juga kalau apa Mbah Kakung Mbah Putri yang sudah ngobrol-ngobrol, maaf ya. Oh enggak apa-apa Pak. Namanya juga belajar. Biar anak-anak itu apalagi anak-anak caregiver bisa mengetahui, oh ternyata fungsinya magang seperti ini loh, fungsinya kita PKL seperti ini loh. Hal-hal yang memang secara teori diajarkan di sekolah, tapi kan secara prakteknya harus ke tempatnya Pak Heri. Jadi itu kalau misalkan menggantikan tenun atau spray, itu kalau Mbak yang sudah BAB BAK di tempat tidur, BAB itu buang air besar, BAK itu buang air kecil. Begitu ya adik-adik kalau nanti biar paham kok BAK apa itu kan biar paham. Jadi kalau yang misalkan yang kotor itu agak-agak ke kiri gitu kan, itu berarti PM-nya dimiringkan ke kanan. Oh ngoten. Terus yang dari kirinya dilipat-lipat ke arah yang bersih. Melipatnya. Oh ngoten. Iya. Terus dikembalikan lagi ke kiri. Gantian tuh lah. Nanti kita tarik pelan-pelan. Memang sulit itu kalau belum tahu caranya. Bagaimana cara ya membersihkan Mbak yang udah BAB di tempat tidur itu nggak terbayang. Berarti anak-anak pertama kali ke sana dikenalkan dengan ilmu seperti itu dulu nggak Pak Heri? Iya, kita bekali dulu. Jadi kalau setelah terima di aula itu kita sudah ini dulu. Oh nanti Anda itu seperti ini yang dilakukan di sini, jadi nggak kaget. Nggak kaget. Berarti ada semacam pengetahuan umumnya dulu sebelum anak-anak terjun langsung. Jadi biar
Tapi kadang-kadang siswa atau mahasiswa yang praktek di sana itu bayangannya bingung Bu Kalim. Oh ngoten. Maksudnya Saya tuh pripun? nanti mau apain gitu loh. Apa sih yang saya kerjakan walaupun sudah dibekali dari kampus. Oh ngoten. Itu sering kali baik itu mahasiswa keperawatan atau adik-adik SMK. Tapi setelah di sana 2-3 hari Nggih. itu sudah menyatu. Karena ini empatinya tuh sudah mulai tumbuh. Tumbuh. Nggih. Oh ternyata kalau kita bisa membantu, kalau kita amati loh guys, Nggih. bisa membantu itu juga senang katanya ya. Begitu 1-2-3 hari itu kan kita kumpulkan lagi, kita evaluasi apa yang kesulitan, apa yang jenengan tidak tahu, tanyakan ke kami nanti biar bareng-bareng. Ya ternyata enggak kok Pak, memang kemarin saya takut karena saya belum tahu Pak nanti gandeng bahannya itu seperti apa, apalagi itu bukan bah sendiri ya, kalau bah sendiri mungkin sudah biasa. Itu ternyata saya udah kenal Mbak, ini kok Pak rasanya juga sakit gitu. Nah kemarin yang angkatan ke angkatan kemarin gitu, anak-anak itu, anak-anak SMK ini ya, malah minta Pak saya pengen masuk malam katakan. Loh, Anda kan tidak ada jadwal masuk malam, hanya pagi saja, dari sekolah juga pagi yang perbolehkan jadwalnya. Enggak Pak, saya nanti mau matur Bu Guru. Oh kalau gitu saya nanti juga ada matur Bu Guru. Biar satu bahasa, biar enggak kongkon pembimbingnya. Enggak, ternyata memang dari mereka sendiri. Jaga malam Bu di sana. Karena saking empatinya tadi nggih. Saya pengen tahu Pak, kalau malam Mbah itu seperti apa ya Pak, cara menanganinya. Kadang-kadang begini ada sentukaran kok. Itu tadi ada foto-fotonya ya, ada ikut memandikan anak-anak sudah mengarah ke caregiver. Berarti ada fotonya nggih Pak nggih. Ada, mengarah ke caregiver sudah sebetulnya. Jadi makanya itu bisa sambil ditampilkan fotonya nggih Pak ini. Ya bisa. Jadi antara Peksos dan caregiver itu sejalan. Berarti bukan terpisah tapi saling melengkapi. Saling melengkapi. Bagus sekali kalau memang SMK Negeri 8 itu ada program caregiver, itu luar biasa sekali. Saya senang itu Bu. Terima kasih apresiasinya loh Pak. Nanti saya ikut ini lah mempromosikan gitu supaya dikenal gitu. Maksudnya dari orang yang berkecimpung di dunia sosial dari dulu bisa mengapresiasi caregiver di SMK 8 itu kan luar biasa bagi kami ngoten Pak. Monggo Pak Heri dilanjutkan lagi. Ya. Monggo adik-adik kalau sekiranya ada yang ditanyakan atau kok saya masih bingung ya Pak, apa sih Pak sebetulnya yang nanti kita tuh lakukan pada waktu pertama kali mungkin praktek di sana. Kalau Peksos jelas ya, Peksos jelas di sana mengkaji, mengenalkan diri dengan mbah-mbah PM-nya, terus sampai selanjutnya membuat laporan kasus dan lain sebagainya juga dipresentasikan. Ya itu saya juga sangat senang sekali ya, karena ada adik Peksos itu ya itu seperti tadi Bu Kalim ngobrol-ngobrol kalau Peksos itu sebenarnya luar biasa. Bukan berarti saya diundang di sini terus ketunda ya. Mentang-mentang ini lagi diundang kata dia Pak. Cuma saya bandingkan dengan yang lain, Bu, saya nggak nyebut apa-apa ya. Yang bandingkan yang lain itu ilmunya lebih apa ya, lebih lengkap dari Peksos itu ya. Jadi di sana tuh bisa menangani baik bertengkar bisa, maaf ya, bukan saya apa-apa terus itu ada foto-fotonya tadi, ikut memandikan, ikut apa dengan hati itu. Saya amati itu sudah dengan hati, tanpa disuruh, tanpa disuruh Mbak ini enggak. Jadi kalau memang lingkungan Mbah perlu dibantu membersihkan, Terus kemarin ada yang meninggal itu juga ikut memandikan, ikut merawat, merukti jenazah sampai ke pemakamannya. Itu kan luar biasa sekali. Apa mungkin ada yang lain seperti itu? Kalau boleh tahu ini Pak, lansia atau penerima manfaat di Rumpelsos Puncak Gading itu berapa nggih Pak nggih? Semuanya. Nggih, semuanya.
Semuanya saat ini tuh 115. Oh, 115 dan 115 itu pastinya mendapatkan pelayanan yang luar biasa terus Luar nggih. biasa. Jadi kalau di sana tuh lebih dari kita bukalin. Oh nggih nggih. Jadi melihat pola makan atau hidangan makan tuh Nggih nggih. sehari ganti loh Bu, 3 kali. Oh. Pagi menunya beda, Nggih. siang beda, Nggih. malam beda. Oh, berarti ada semacam pengaturan gizinya di sana. Ada Oh, bekerja ngoten. sama dengan dokter Puskesmas. Oh, ngoten. Ya. Pan- Jadi nggih. dokter Puskesmas itu seminggu sekali memeriksa di sana. Jadi Nggih. bayi yang sakit Nggih. itu ada dokter yang memeriksa. Nggih. Terus nanti kalau perlu dirujuk di rumah sakit sesuai dengan keluhan yang ada, Nggih. kita rujuk rumah sakit, kita rujuk rumah sakit. Oh, sampai sebegitunya nggih, Pak Ya, nggih. Hmm. rumah sakit kerjasamanya itu ini Bu, rumah sakit RSUD itu Nggih. Karyadi, Nggih. RSC, Oh, nggih. BKIM, Nggih. BKPM, Nggih. lengkap tubuh 5. Oh, Kalau yang RSUD jelas ya penyakit Nggih. dalam dan lain-lain. nggih. Kalau RSC itu ada yang mentalnya. Mentalnya, nggih. Kalau BKIM mata, orang tua kan ada Nggih. mata juga ini ya, katarak dan lain-lain. BKPM paru-paru. Oh, ngoten. Nuwun sewu ini Pak Heri. Maksudnya pertanyaan saya nuwun sewu nggih sebelumnya penerima manfaat atau Mbah Kung Mbah Putrinya yang maksudnya menyebutnya lebih enak Mbah Kung Mbah Putri nggih Iya. Pak nggih. Maksudnya pernah tidak yang di apa namanya dititipkan di tempatnya Pak Heri itu mengalami gangguan mental tapi yang masih sedikit, maksudnya enggak yang hebat gitu, enggak yang masih sedikit, ada ya enggak yang Ada. oh ngaten. Ada. Semuanya tuh sekarang saat ini Nggih, ada nggih. 12. Oh 12 itu ada 4 yang perlu pengamatan khusus. Nggih. Kalau yang 8 enggak, sudah Oh. mulai membaik. Mhm. Mungkin sekali melihat nanya ya, Nggih. kok mulai membaik? Gimana Pak cara melihatnya, nggih. cara kok bisa dikatakan membaik? Karena dengan perawatan dari RSC, ya alhamdulillah dokter RSC rawuh ke sana Bu. Jadi kita enggak, bolak-balik Iya, mondar-mandir, nggih. mondar-mandir. Nggih. jadi kita mengarahkan sesuai dengan arahan dokter RSC, banyak sudah bisa bantu di dapur, petik-petik cengkeran itu Nggih, kan, nggih. terus nyapu, terus kita amati juga bergaul dengan temannya, ada pengajian, ada senam, ada keterampilan, Nggih, sudah nggih, mulai ikut, itu sudah membaik, sudah luar biasa Bu. Nggih, nggih. Nah, kalau yang 4 itu kan sudah masih sering keluar masuk rawat inap. Oh, begitu. Betul. Berarti memang di Rumpelsos tadi yang namanya saja rumah pelayanan tidak hanya melayani Simbah Kakung, Simbah Putri yang dalam keadaan sehat nggih, Pak. Ya. Jadi Nggih. tidak hanya permasalahan sosialnya saja, Nggih, betul. tapi juga sakit makanya itu tadi saya bilang Peksos sama caregiver itu Nggih. benar-benar sejalan. Oh, ngeten. Ya kalau di Nggih. rumah di Rumpelsos itu nanti yang dibutuhkan seperti itu kayaknya. Nggih. Tadi Nanti dipromosikan aja Bu ya. Biar nanti pastinya ngomong di sini ya Pak biar ya. Pati-pati seluruh Jawa Tengah itu Oh, nggak membutuhkan ada. itu ya. Oke, berarti ada iklannya Pak ya di Iya, sini. ada iklan. Siapa yang membutuhkan tenaga perawatan sosial dan Iya, caregiver iya. berarti menghubungi di sini Iya. katanya. Atau kalau lewat Rumpelsos juga bisa. Oh, ngoten nggih. Karena Nah, di, ini iya. Rumpelsos itu kan sedang punya tamu nggih. dari Dharma Wanita, Iya. dari kantor-kantor dinas mana, Nggih. termasuk Ibu PKK, RB itu sering-sering nanya seperti itu gitu. Nggih. Berarti ini yang perlu digarisbawahi oleh anak-anakku yang luar biasa 11 caregiver. Maka kalau di sedang besok kalau misalkan kok ada kegiatan magang atau PKL di Rumpelsos Bojonggede, maka baik-baiklah sama Pak Heri, ngoten nggih. Biar apa namanya jalan untuk disalurkan itu bukan penyalur tapi jalan untuk disalurkan, nggih, dibantu, lebih tepatnya dibantu nggih. Jalan dibantu untuk mencari pekerjaan itu lebih. Nah, yang berarti yang dicetak tebal garis miring adalah tadi baik-baiki Pak Heri, ngoten nggih. Hanya bercanda Bapak. Nggih. Betul, tapi semua saya sayang Bu. Oh, ngoten. Bukan satu duit. Saya lebih suka gini. Nggih. Siswa kalau misal caregiver ya, Nggih. caregiver di samping dia ngerawat di rumah, Nggih. seringkali banyak yang sambil kuliah. Oh, ngoten. Dan yang punya rumah, yang punya pasien biasanya mempersilahkan dengan bangga, dengan senang hati. Nggih, nggih. Kalau didukung bahwa silakan Mbak boleh sambil kuliah.
Kuliah kan ada yang sore juga. Nggih, nggih. Sore kalau petang-petang udah pulang Nggih, jam 4 itu nggih. kan bisa dijaga anaknya. Sering-sering kali begitu. Oh, begitu Jadi nggih. bisa ya kerja ya tambah Nggih. ilmunya lagi. Namanya juga dari dinas sosial, jadinya segala sesuatu itu pakai hati, ngoten nggih. Iya. Makanya kita menularkan atau apa Nggih, ya? nggih. Mendidik atau mendampingi anak-anak ya sedapat mungkin, bukan sedapat mungkin, harus ya, Nggih. harus bisa empatinya kita tularkan supaya mereka juga empatinya tinggi gitu, Nggih. supaya kalau empati tinggi itu enak bekerja. Nggih, nggih. Walaupun di sana kalau Bu kalian lihat di sana ya Bu, Nggih, bukan saudaranya, nggih. bukan orang tua, Betul. Nggih. bukan siapa-siapa. Betul. Nggih. Mandi dimandikan, ngobrol-ngobrol kita bersihkan, sakit kita rujuk. Iya. Itu kalau nggak sambil dengan bekerja dengan hati nggak bakalan Iya. jalan. Padahal di luar sana juga banyak cerita yang anak-anak itu, maksudnya nuwun sewu, kalau sudah dewasa, sudah punya keluarga sendiri, sudah punya uang banyak, malah terkadang tidak bisa setulus itu dengan orang tuanya. Tapi di sini malah dengan orang lain tadi Pak, yang bukan siapa-siapa, kenal tidak, saudara bukan, tapi malah kita rawat dengan baik. Ngoten nggih. Ya. Yang saya tahu, yang saya amati, yang saya sering bareng dengan anak-anak Texas ini ya, yang praktek di sana. Mereka itu baik ya, bukan dari tadi yang saya bilang baik ya, memang baik ya. Kalau kurang itu tentu ada, nggak bakalan sempurna tuh, nggak bakalan. Cuma banyak baiknya daripada tidaknya. Mereka tuh anak-anak sudah menganggap seperti keluarga sendiri, bisa sampai segitunya dia itu walaupun praktek, sudah bisa menimbulkan itu, sudah kayak keluarga sendiri. Sudah kalau dia ada mbahnya ada permasalahan itu juga dia cepat ikut nangani. Yang saya kadang-kadang heran tuh kemarin, usia mereka kan berusia berapa ya anak-anak itu? Berarti baru sekitar berapa? 15 sih nggih Pak? 15 tahun nggih, 15 berani 16 loh nggih. Bu gotong jenazah itu tadi ada gambarnya, ada fotonya gotong gitu. Nggih. Jadi ikut bopong gitu, cewek padahal itu Nia atau siapa tuh namanya, Nia atau siapa ya? Sampai sebegitunya nggih Pak nggih. Ya, berarti kan di dalam hatinya memang benar-benar ini. Maksudnya dari ceritanya Pak Heri ini, sekalipun saya bukan guru produktif, tapi bagaimanapun saya adalah guru SMK Negeri 8 Semarang, jadinya ikut merasa bangga Pak. Ya. harus bangga tuh. Iya. Nah, itu loh anak-anakku yang perlu kalian jadikan motivasi untuk diri kalian sendiri, bahwa yang digarisbawahi adalah Pak Heri menyampaikan bahwa anak-anak caregiver maupun PS di SMK Negeri 8 Semarang mempunyai empati, sikap yang lebih baik dibandingkan yang lain, dengan merek yang tidak disebutkan ya Pak ya. Berarti itu seharusnya menjadi motivasi kalian agar lebih baik lagi selama kalian masih bersekolah di sini, menimba ilmu di sini. Timbalah ilmu sebaik mungkin sehingga besoknya kalian akan menjadi pekerja sosial yang luar biasa. Ngoten nggih Pak Heri. Betul. Kalau ada yang mau ditanyakan dari anak. Nah ini Bu Kalim mengingat waktu yang digunakan pada platform kita terbatas, maka Bu Kalim memberikan kesempatan kepada anak-anakku untuk bertanya. Bu Kalim batasi hanya untuk 3 penanya saja. Silahkan sebutkan nama dan kelas dari kelasnya, namanya siapa, pertanyaannya apa, nanti akan dijawab langsung oleh Pak Heri. Nah, monggo anak-anakku, mumpung di sini ada narasumber yang luar biasa, kalian bisa menimba ilmu bagaimana jadi seorang caregiver ketika ditugaskan di rumah pelayanan sosial. Begitu. Oke, ada yang bertanya? Silahkan. Bu Kalim buka termin ini dengan 3 penanya. Oke, nah sambil Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Silakan, saya Angel dari 11 CG2 mau bertanya. Mohon diulangi lagi namanya siapa Kak? Kurang jelas di sini. Saya Angel Apriliana Yuliani ingin bertanya. Panggilannya Mbak Angel. Iya. Oh ya, silahkan Mbak Angel, mau bertanya apa? Jadi kan tadi itu tentang
bahas magang itu Bu tadi. Nah Iya. itu nanti ada solusi untuk tempatnya ditentuin dari sekolah atau gimana? Mbak Angel sebentar, silahkan hidupkan kameranya terlebih dahulu agar kita bisa melihat wajah cantiknya Mbak Angel. Enggak, suaranya yang merdu saja ini yang kelihatan, yang kedengeran, maaf. Tapi wajahnya yang cantik juga biar kelihatan. Sudah dihidupkan kameranya? Belum Bu, enggak. Oh, belum, iya, diperlihatkan dulu. Biar kami yang di sini juga melihat wajah cantiknya. Sudah? Kalau sudah dihidupkan kameranya, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Jadi saya mau bertanya tentang magang untuk tahun angkatan kita. Itu magangnya tempatnya ditentukan atau gimana ya Bu? Apa mau ada tambahan pembelajaran lagi? Oke, nah pertanyaannya, kalau pertanyaan ini boleh nanti ditanyakan kepada K3, Ketua Kompetensi Keahliannya, Ibu Lis Anggri atau guru produktif tentang pelaksanaan magangnya. Nah, silahkan Mbak Angel bertanya tentang tentang pelaksanaan prakrin yang ada di Rumpelsos, atau mungkin Mbak Angel bisa bertanya tentang cara bagaimana sih merawat Mbah Kong sama Mbah Putri di sananya, atau tentang ilmu yang mau dipelajari ketika magang di sana. Tapi untuk pelaksanaan PKL atau magang nanti Mbak Angel bisa berkoordinasi langsung dengan Ketua Kompetensi Keahlian ataupun guru produktif yang ada di caregiver. Begitu ya. Oh, Oke. baik. Berarti ini membahas tentang bagaimana caranya mengatasi lansia yang seperti ini, yang seperti itu ya Bu. Iya betul, lebih tepatnya tentang pelayanan terhadap lansia ya Pak Heri ya. Betul. Oke. Pak Heri ini guru tambahan untuk itu ya Bu, produktifnya kita. Betul, iya. Pak Heri ini adalah fungsional di Rumpelsos nggih Pak. Betul. Nggih. Beliau adalah tugasnya sebagai fungsional di Rumpelsos, maka beliau itu maksudnya kalau dideskripsikan bagaimana nggih Pak nggih? Tugasnya Pak Heri di sana lebih tepatnya. Kalau saya di sana, Nggih. saya ikutnya itu walaupun fungsional di sana kan ada yang di bagian ini Bu, rehab, Nggih, nggih. penyantunan. Nggih, nggih. Si fungsional itu bisa direhab, bisa di penyantunan. Kebetulan saya di penyantunan, tapi mendampingi Nggih. atau paling tidak mahasiswa atau siswa yang praktek di sana itu nanti mesti ketemunya saya. Oh, ngoten. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar pelayanan perawatan lansia itu bisa ke saya. Nggih, tadi juga Pak Heri menyebutkan bahwa lebih mudahnya penyuluh, ngoten nggih Betul, Pak. Nah, penyuluh. Jadi kayak pendampingan, kayak penyuluh terhadap anak-anak magang atau mahasiswa yang sedang magang di Rumpelsos, begitu. Begitu, Mbak Angel, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik Bu, segitu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lain? Masih satu penanya? Masih ada dua kesempatan lagi. Silahkan bertanya selain Mbak Angel. Mungkin dari 11 CG1. Silahkan. Selamat siang Pak. Iya, selamat Siang. siang. Dengan siapa? Kelas berapa? Pertanyaannya apa? Kameranya sudah Baik. dihidupkan ya, Kak? Perkenalkan. Oh iya. Mm-mm. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Dira Rosa Apriani. Mm-mm. Kelas CG2. Maaf, CG1. Oh ya, dari CG1. Silahkan, mau bertanya apa? Ya, pertanyaannya, tantangan seperti apa saja sebagai caregiver itu? Boleh diulangi lagi? Terima kasih. Boleh diulangi lagi, Kak? Kurang jelas di sini. Iya. Mm-mm.
tantangan seperti apa Tantangan. sebagai caregiver itu? Oh, ngeten. Iya, silahkan dijawab Pak Heri, monggo. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Dengan Mbak siapa tadi? Elizabeth. Elizabeth. Oh ya, Mbak Elizabeth. Terima kasih pertanyaannya. Luar biasa sekali ya, karena jenengan sudah ada apa di dalam hatinya. Sudah ada Oke. apa sih Pak di sana itu nanti yang kita lakukan, apa yang terjadi di sana. Oke. Kira-kira kami bisa enggak ya Pak melayani? Kira-kira nanti saya salah, kalau salah gimana? Pasti itu di benak adik-adik atau semua yang mau praktek itu pasti seperti itu. Begini Mbak Elizabeth, tentunya siswa atau anak-anak yang mau praktek itu sudah punya bekal dari sekolah masing-masing. Jadi bekalnya itu mungkin beberapa hal, mungkin tata tertib dan lain-lain. Nah, ini yang perlu adik-adik ketahui atau paling tidak mengerti apa sih yang harus dilakukan pertama kali datang di Rumpelsos Gading Semarang itu. Jadi adik-adik di sana nanti serah terimanya diberikan bekal. Ada bekal. Jadi bagaimana cara menghadapi lansia? Ya tidak seperti kita ya, tidak seperti jenengan dengan temannya. Kalau menyampaikan misalkan ini contoh, Mbak ini tolong ambilkan ini ya, itu sudah tidak boleh ya kalau sama orang tua. Etikanya, cara penyampaian ya pertama kali terhadap orang tua atau Mbah Kakung Mbah Puter di sana, nyun saya mulut kita atau tutuk itu kalau mau menyampaikan sesuatu didekatkan dengan telinganya Mbah Kakung Mbah Putri. Oh, begitu nggih Pak? Dari samping, dari samping begitu. Oke, Jadi oke. dengan nada yang pelan, apa yang namanya ya? Halus nggih. Agak keras Oke. tapi pelan-pelan, agak keras Oke. pelan-pelan gimana itu? Dengan nada yang Jelas, nada yang jelas, nada yang iya, jelas, intonasi yang jelas. intonasi ya. yang jelas, tapi pelan. Tidak boleh. Nadanya nggih Pak. Terus berapa kali ini? Tidak boleh seperti itu. Jadi Mbah Kong, Mbah Putri, yuk dari dulu yuk begitu. Ya itu pertama kali. Pertama kali seperti itu Mbah Kong, Mbah Putri tetap ya langsung bisa menerima. Oh, ngeten. Walaupun kadang-kadang emang ada ya Mbah itu kan banyak sekali ya di sana 115, ada yang galak juga. Ya maaf ini saya sampaikan dulu. Ada yang baik hati, sama dengan teman-teman kita. Teman-teman kita sekelas kan beda-beda juga. Jadi Mbah Putri sana juga beda-beda. Bukan berarti jenengan nanti tak takut-takuti coba sama Mbah Kakung takut, Mbah Putri takut. Enggak. Tapi jenengan biar tahu. Oh di sana tuh beraneka ragam lansia yang perlu ditangani. Terutama ya, jadi kalau di sana nanti jenengan segala sesuatunya harus menyampaikan dulu. Misalkan waktunya mandi, waktunya makan, itu harus menyampaikan dulu. Mbah, sebentar lagi mandi guys, sudah jam 4. Itu harus kita sampaikan dulu. Tidak boleh langsung mandi sekarang ya Mbah, itu sudah beda lagi ya. Itu berarti maksa nggih Pak? Ya, jadi mbaknya merasa dipaksa. Lagi dong mama aku dewi kok aku dipaksa ya, karena gitu. Terus cara menyampaikan, misalkan pakai baju, pakai apa itu juga harus kita menyampaikan dulu. Jangan sampai sesuka hati kita tuh udah bisa menerima. Ya, adik-adik makanya di sana nanti tuh latihan sabar. Ya nanti jangan kalau punya mertua sama orang tua kita sendiri pasti luar biasa kalau sudah pernah lulus dari Rumpelsos Gading. Berarti Gitu. untuk merawat orang tua atau mertua kita berarti harus praktek di sana dulu ya. Untuk saya ini. Jadi Mbak Elizabeth dan teman-teman nanti di sana itu ada banyak hal yang diajari, cara memandikan di tempat tidur, cara menggantikan baju yang lumpuh separuh, cara menyisir rambutnya, cara meminumkan obat, semuanya ada di sana. Ya nggak usah takut. Jadilah nanti jenengan caregiver yang luar biasa. Ya, kalau misalkan sampai ke luar negeri, dari luar negeri pun ada info ke kita, Pak caregivernya yang ada di sana memang luar biasa sesuai dengan
mana apa ya? Idola itu ya. Nggih. SMK Negeri 8 Ya. idola ngoten nggih, Pak. Nanti kalau praktek di tempat kami, Nggih. saya suruh bawa itu idolanya. Oh, begitu. SMK 8 mana Oh, iya. suaranya? Oh, Nah, gitu. idola. Idola. Ya. Inovatif. Apa tuh? Tagline-nya kita gitu, Ya. Pak. Ya. Nggih. Tuh, gitu ya Mbak Iya, Elizabeth. begitu Mbak Elizabeth, ada mau yang ditanyakan lagi apa sudah cukup? Sudah cukup Pak, Bu. Sudah Terima cukup. kasih. Oke, terima kasih ya Mbak Elizabeth. Nah, ada pertanyaan yang lain lagi. Ini pertanyaan terakhir ya, Kak. Siapa yang mau bertanya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Fajar Malik Wicaksono. Oke, Saya sebentar. dari kelas ya. Kameranya sudah dihidupkan ya, Kak ya? Oh ya. Mm-mm. Ya, perkenalkan, nama saya Fajar Malik Wicaksono. Saya dari kelas 11 CG2. Oke. Mas Fajar, Mau silakan. bertanya, iya, mengenai magang di sana tuh apa saja suka duka saat melakukan pelayanan di sana, Pak? Suka dukanya. Iya. Suka duka. Nggih. Ya. Suka dukanya ketika merawat Mbah Kakung dan Mbah Putri ini, Pak. Ya. Terima kasih Mas Fajar. Mas Fajar dari mana ini aslinya? Alamatnya? Di Bulus Talan. Oh, Bulus Talan. Nggih. Tetangga ya dengan sekolah kita. Saya jadi ingat Mas Fajar. Di sana kan ada Perkesdan ya. Ya, Tahu, di Mas mana? Fajar? Nggih. Perkesdan tahu kan? Oh iya, tahu. Oh iya. Tahu. Mahasiswa di situ kalau praktek di tempat kami di Bulus Talan itu kan ada yang jualan getuk, ketan apa itu loh Bu. Nggih, nggih. Nah, Nggih. sampai segitunya dulu itu bayar 115 diberikan getuk ketan itu. Ya. Bungkus-bungkus itu. Sampai begitu tadi karena bekerja di sana sudah pakai empati gitu. Ya, pakai empati. Mudah-mudahan besok Mas Fajar gitu ya Mas ya. Guyon ya Mas. Gini Mas Fajar dan teman-temannya dan Iya, adik-adik Pak. semuanya. Kalau suka pasti Mas Fajar gini ya. Semuanya apa tuh merawat neng kono wong tua-tua. Gitu ya, Pak. Ya. Beda kalau bertemu teman-temannya yang cantik gitu Ya. kan. Neng jero hati Mas Fajar masih gitu dari tadi dan mungkin dan teman-temannya juga seperti itu. Kok senangnya apa? Ora senangnya mesti oke. Nah itu ya itu tentu seperti itu. Jadi makanya jenengan sudah terpilih atau hatinya sudah benar-benar Tergerak nggih. tergerak pengen jadi caregiver. Di dalam hati jenengan itu mulai ditata sekarang ya, mulai ditata. Oh, nanti kalau saya sudah jawab banyak, berarti jenengan sudah mulai menata diri. Itu yang luar biasa Mas Fajar. Ya, gini Mas Fajar. Sukanya kalau kita itu melihat Mbah Kakung Mbah Putri di sana itu senyum. Ya, senyum, ceria, bahagia. Karena banyak hal itu yang tadi saya sampaikan. Ceria itu kayak apa toh Pak, senangnya itu senang piye toh Pak, itu pasti gitu. Nggih. Senangnya itu kalau Mbah di sana tidak selalu mengeluh sakit, itu Nggih. namanya orang tua. Nggih. Yang namanya orang tua itu pasti ada Mengeluh keluhan sakitnya. sakit Nggih. dan pasti ada penyakit. Ya tidak mengeluh itu. Terus kalau yang kedua bahagia itu kalau melihat mbahnya itu rukun sama teman-temannya. Pengotan berarti banyak yang bertengkar nggih, Pak. Ada Oh. bukan banyak. Ya, Pak Heri mengklarifikasi enggak banyak tapi ada. ada. Bertengkarnya begini Mas Fajar dan teman-teman Bu Kalim. Nggih. Tempat tidur di sana kan seragam semua, Oke. spray seragam Nggih, semua. nggih. Yang namanya orang tua kan sudah mulai agak-agak pikun mungkin ya. Betul, nggih. Kadang tempat tidurnya salah. Salah, nggih. Kadang bantal ngambilnya punya temennya diambil. Sudah ngantuk banget ya. Jejer-jejer itu kan bangsal di sana. Iya. Di sana bangsal Mas. Jadi seperti rumah sakit gitu kan. Itu juga bertengkar. Terus ya maaf nih ini cerita agak lucu. Ada juga mbah yang pacaran. Pengotan nggih, Pak, nggih. Ada. Satu cewek, dua cowok. Oh, berarti itu puber keberapa itu, Pak? Aku berketik. Satu cewek, dua cowok. Itu jadi bertengkar. Ya, kalau kita sebagai petugas melihat seperti itu,
belum menyelesaikan, kalau Nggih. belum terselesaikan itu Nggih. rasanya ganjel, Bu. Oh, ngoten. Ganjel. Nggih. Jadi seperti itu tuh kita terrapat koordinasikan dengan teman-teman semua dari bagian dari penjuru. Nggih. Ada bagian rehab, bagian penyantunan, kalau penyantunan permakaran dan lain-lain. Nggih. Bagian usul semua kita kumpul membahas permasalahan Mbah Kakung Mbah Putri tadi. Itu yang kadang-kadang kita merasa agak apa ya, agak bisa dikatakan Mas Fajar tadi Nggih. suka dukanya itu kurang enggak begitu suka kalau seperti itu. Artinya kita kan mesti rasanya ganjel urung rampung gaweane urung bisa menyelesaikan Nggih. permasalahannya. Tapi begitu setelah menyelesaikan sudah Masalah. selesai, Nggih. sudah ini ada lagi tumbuh. Ternyata karena gini Mas Fajar, yang bisa masuk di sana itu satu memang benar-benar orang terlantar, tidak punya siapa-siapa. Oh, ngoten nggih. Kedua terlantar dari segi ekonomi dan lain-lain. Ketiga harus usia 60 tahun ke atas. Ada surat dari RT RW benar-benar orang terlantar. Oh, ngoten. Kalau sekarang harus ada ini Bu, karena pandemi. Pandemi nggih. Ada swab atau swab swab negatif negatif atau nggih. rapid test itu. nggih. Nah, seringkali ternyata Mbah itu dulu diantarkan oleh anaknya sendiri Nggih. waktu Titipkan. mengantarkan Oh, nggih, itu nggih. bilang kalau bekas pembantunya Oh. itu ya Padahal itu adalah orang tuanya sendiri, orang Pak. tua sendiri. Nggih, nggih. Setelah di sana tuh 6 bulan lebih atau berapa tuh orang tua Mbahnya itu Nggih. bilang, Pak sebetulnya yang kemarin pernah ngantor itu anak saya sendiri katanya begitu. Oh. Itu Nggih, kan nggih. gimana Bu? Nggih. Kita nggak empati. Gregel, nggih, nggih, Ya Pak, nggih, itu nggih. ya jadi Nggih. anak-anak dengan info-info yang seperti itu kan otomatis Timbul empati. timbul empati Nggih, tadi. nggih. Makanya jadi anak-anak yang tadi sampaikan suka dukanya ya seperti ini Bu, suka dukanya. Nggih, nggih. Jadi kita tuh suka bisa membantu, Nggih, bisa menyelesaikan permasalahan itu kan Nggih. luar biasa. nggih. Jadi senang banget ya. Nggih. Tapi tidak suka itu tadi Mbak, ada yang rewel dan lain sebagainya belum teratasi. Nah, hal-hal semacam itu kadang kita yang agak ini ya Bu, saya mengabari, ya Bu ini ternyata emang orang tuanya. Nggih, nggih. Kok ditaruh di panti gimana? Nah anak saya nggak mau Pak, ini suami saya juga nggak mau kata begitu kan. Oh, begitu. Nah itu kan kalau anak-anak dengar kan bisa belajar tuh, Nggih. Nggih. terus bisa tumbuh empatinya dan lain-lain. Nggih. Nah pernah juga yang namanya orang tua tuh kan pengen ketemu anaknya Bu. Nggih. Sampai meninggal sampai sekarang nggak pernah. Oh ya Allah. Anaknya pun juga nggak pernah nakok ke kuburan di wong tuanya itu nggak pernah. Terus saya tahu tuh orang sana daerah, saya tuh anak Selebura. Nggih, nggih. Lah saya tuh pernah ke rumah anaknya itu Purwodadi ke sana tuh daerah Wirosada. Nggih, nggih. Itu jadi saya tahu kalau dia itu memang anaknya. Dan saya buka buku tamu atau tanya teman-teman belum pernah yang namanya anak itu menanyakan kuburan ibunya itu. Oh, nggih. Melenceng sedikit dari pertanyaannya Mas Fajar nggih, Pak nggih. Ini kan saya orang awam yang benar-benar awam tentang Rumpelsos, PS dan CG. Maksud saya begini, Simbah Kakung, Simbah Putri yang dititipkan di sana memang tanpa adanya biaya sedikit pun nggih, Pak nggih. Gratis. Oh, gratis. Nggih, Sampai nggih. ke peristirahatan terakhir. Oh, ngaten Kalau nggih. sakit memang kita rujuk ke rumah sakit Bu. Kemarin ada yang kanker Nggih, payudara nggih, nggih. juga habis 40 juta ke gratis semuanya. Oh, ngaten. Jadi menjawab pertanyaannya Mas Fajar tadi, suka dukanya itu lebih banyak dukanya. Tapi karena kita berempati, kesukaan itu tidak bisa dibayangkan luar biasa sukanya, ngoten nggih Pak nggih. Coba Mas Fajar, Iya. nanti udah ditayangkan belum tadi gambar-gambarnya ya? Ya, nanti kalau Mas Fajar melihat tayangan dari SMK Negeri 8 yang praktek di tempat kami di Rumpelsos, pasti Mas Fajar bisa mengatakan SMK Negeri 8 luar biasa. Idola. Idola ya, benar-benar idola. Begitu Mas Fajar. Jadi jenengan masuk sekolah di sini pun sebetulnya jenengan itu sudah mulai terlatih, ya terlatih mentalnya, terlatih apa namanya perilakunya, empatinya sudah mulai kelas 1 masuk itu sudah dididik. Kalau saya percaya itu. Oh, ngaten nggih. Karena kalau nggak terdidik masalah itu nggak bakalan praktek di tempat satu sampai seperti foto-foto nanti Mas Fajar yang bisa dilihat.
Berarti itu Pak, bukan hanya karena bertemu Simbah Kakung Simbah Putri terus tumbuh empati, tapi juga tentunya Bapak Ibu teman-temannya Pak Heri di sana juga membina, membimbing anak-anak kami juga dengan luar biasa. Jadi anak-anak kami di sana bisa seluar biasa itu bukan hanya karena empati, tapi juga karena Pak Heri dan teman-teman Pak Heri di sana juga membimbingnya, mengarahkannya dengan luar biasa juga. Yang seperti tadi Mas Fajar nanya suka dukanya, ya seperti tadi. Kalau jenengan melihat dukanya emang banyak sekali ya, kita melayani sudah lansia ya Pak. Ya, melayani mbak yang sudah harus dimandikan, harus disuapin dan lain sebagainya. Tapi kalau jenengan sudah tumbuh empatinya, lebih mengalahkan dari yang tadi, yang tidak suka itu tadi. Gitu. Begitu Mas Fajar, bisa dipahami pemahaman dari Pak Heri? Ya. Iya. Nah, ya sudah. Ya, mau bertanya lagi Mas Fajar? Enggak. Enggak. Oke, terima kasih. Enggak, iya. Nah, ini karena masih ada sedikit waktu ini Pak Heri. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih ya Mas Fajar ya. Iya, sukses untuk anak-anakku. Iya. Nah, begini Pak Heri, karena masih ada waktu, ada sedikit pertanyaan dari saya. Tadi di belakang layar saya sempat berbicara dengan Pak Heri. Kalau misalkan mendekati Lebaran itu banyak yang dititipkan di Rumpelsos. Itu bagaimana ceritanya kok bisa seperti itu Pak Heri? Ya, begini Bu Kalim. Seperti tadi di belakang layar kita ngobrol-ngobrol ya. Memang banyak sekali yang mau dititipkan di sana, tapi di Rumpelsos kan tidak diperbolehkan. Makanya dari masyarakat yang pengen menitipkan kan jadi bingung ya. Kenapa kok nanti nggak boleh dititipin? Nah, yang nitip itu kalau orang yang punya uang, yang mampu, itu kan kita arahkan ke panti yang swasta. Di Semarang panti swasta banyak juga ya. Jadi ke swasta. Jadi tidak diperbolehkan, memang kalau di Pucanggading di Rumpelsos itu bayar tidak diperbolehkan. Jadi semuanya gratis. Dan kalau dari kemarin saya sudah dengar dari Bu Kepala ya, Bu Harti ya, bahwa di sini mau dibangun sebangsa hotel yang bisa nanti untuk nitipkan lansia yang ditinggal bepergian. Dan saya juga nanya ke Bu Kepala, dan nanti tenaganya ini Pak sudah mulai kita siapkan. Alhamdulillah luar biasa sekali. Dan ini seringkali ada yang nanya, Pak saya mau pergi bingung. Saya nyari tenaga untuk ngerawat di rumah juga kesulitan. Saya nitip kemana ya Pak? Karena kalau mau saya ajak sudah keadaannya tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan itu tadi Bu, sudah mungkin penuh, semuanya dibantu. Terus kalau kita titipkan ke keluarga yang lain juga butuh pulang kalau lebaran ya Bu. Terus kadang-kadang mbahnya sendiri juga nggak mau, maunya di tempat itu. Nah kalau ada tempat yang seperti itu, mungkin sejauh-jauh mungkin keluarga dari lansia itu kan bisa lihat dulu. Apa namanya Bu? Hotel untuk lansia Setahu saya itu Pak. Kan bisa lihat dulu ya, survei. Memang bisa untuk orang tua kami kan begitu. Berarti ini karena ini live streaming di YouTube disaksikan oleh banyak orang, berarti kita sekalian ngiklan ya Pak ya. Kalau di SMK Negeri 8 sekarang sedang proses pembangunan untuk hotel lansia. Jadi untuk Bapak Ibu yang misalkan punya orang tua atau mertua yang sekiranya butuh perawatan yang lebih baik lagi, bisa datang ke SMK Negeri 8 Semarang, ngoten Pak. Tempatnya begitu. Ini kalau ceritanya seperti ini, ada kegiatan belajar bersama guru tamu atau sesuatu yang dari Iduka, ini yang diundang Pak Heri terus ini ya Pak ya. Biar nanti SMK Negeri 8 bisa benar-benar jadi idola di masyarakat. Saya dengan senang hati juga ya ikut paling tidak membesarkan ya mendukung jadi mendukung. Saya juga senang sekali kemarin saya diundang pertama kali itu mengenai caregiver. Saya juga rasanya ternyata emang ada ya sekolah yang resmi mengarah ke caregiver. Kalau dulu kan hanya LPK. Tidak formal seperti sekarang. Sehingga kalau ada yang formal seperti ini kan benar-benar nantinya kalau ada
membutuhkan tenaga kan sudah jelas gitu. Oh, ngaten. Nggih. Sebelum kita mengakhiri acara belajar bersama guru tamu dari Iduka ini, simpulan atau saran yang mau disampaikan Pak Heri terhadap anak-anakku yang masih kelas 11 caregiver ini apa Pak? Yang mau disampaikan sarannya? Ngaten nggih. Kalau seperti yang sudah disampaikan tadi, banyak sekali yang mungkin dari saya meluap-luap ya saking senengnya.